Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Rajim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah saudara rahimakumullah, hari ini 24 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan adapun judul khutbah kita pada pagi hari pada siang ini itu untuk menggapai surga, bersedekahlah dan berbuat baiklah dengan sesama. Hal ini bertitik tolak dari sabda Rasulullah SAW dan firman Allah SWT dalam surah At-Tagabun. Dan adapun maksud sabda Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melapangkan kesusahan untuk seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. Dan adapun firman Allah SWT dalam surah At-Tagabun ayat 17 itu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun alim. Kalau kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pemaaf Jasa, Maha lagi Maha Penyantun. Jamaah subhanahu salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Kisah disebutkan, tidak seperti biasanya hari itu Ali bin Abi Thalib pulang lebih sore. Fatimah binti Rasulullah menyambut kedatangan suaminya yang sehari untuk mencari rezeki dengan sukacita. Siapa tahu Ali membawa uang lebih banyak karena kesulitan di rumah makin besar. Sesudah melepas lelah, Ali berkata kepada Fatimah, maaf sayangku, kali ini aku tidak membawa uang sepeser pun. Fatimah menyambut sambil tersenyum. Memangnya mengatur rezeki tidak duduk di pasar bukan? Allah memiliki kuasa, yang memiliki kuasa itu adalah Allah SWT. Terima kasih jawab Ali. Mata Ali memerat lantaran istrinya begitu tawakal. Padahal persiapan dapur sudah ludes semua sama sekali. Toh Fatimah tidak menunjukkan sikap kecewa atau sedih. Ali lalu pamit berangkat ke masjid untuk melakukan sholat asar berjamaah. Sepulang dari masjid, di jalan ia dihentikan oleh seorang tua. Maaf anak muda, betulkah engkau Ali, anaknya Abu Thalib? Ali menjawab heran. Ya betul, ada apa tuan? Orang itu merobek kantongnya seraya menjawab, dulu ayahmu kusuruh menyamak kulit. Aku belum sempat membayar ongkosnya, ayahmu sudah meninggal. Jadi terimalah uang ini sebab engkaulah ahli warisnya. Dengan gembira Ali mengambil haknya dari orang tersebut sebanyak 30 dinar. Tentu saja Fatimah sangat gembira memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka ketika Ali menceritakan kejadian itu. Dan ia menyuruh suaminya membelanjakan semua uang itu ke pasar agar tidak pusing-pusing lagi merisaukan keperluan sehari-hari. Ali pun bergegas berangkat ke pasar. Sebelum masuk ke pasar, ia melihat seorang fakir
menadahkan tangan. Siapakah yang mau mengutangkan hartanya untuk Allah, bersedekahlah kepada saya, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Tanpa pikir panjang lebar, Ali memberikan seluruh uangnya kepada orang itu. Pada waktu ia pulang, Fatimah keheran-heranan melihat dirinya tidak membawa apa-apa. Ali menerangkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Fatimah masih dalam senyum berkata, keputusan Kanda adalah juga akan saya lakukan seandainya saya yang mengalaminya. Lebih baik kita mengutangkan harta kepada Allah daripada bersifat bakhil yang dimurkainya dan menutup pintu surga bagi kita. Jamaah jiwa rahimakumullah, mungkin kita belum bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah, memberikan semua uang yang dimiliki, sementara di rumahnya tidak tersedia bahan makanan yang sangat diperlukan untuk menyambung hidup. Tetapi kita masih mempunyai kesempatan untuk berbuat seperti itu. Untuk itu, untuk membuka pintu surga, sisihkan uang sedikit dan ikhlas untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, musafir di jalan Allah, membangun rumah ibadah dan sebagainya. Biar sedikit namun ikhlas dan berkesinambungan. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari atau langgeng atau berkesinambungan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat bahwa apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka dahulu ketika di dunia, maka lalu bertanya tentang sahabat mereka kepada Allah, ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami ketika di dunia. Sahabat bersama kami, sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan berjuang bersama kami. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun sebesar zarah. Hadis qudsi riwayat Ibnu Mubarak. Al-Hasan Basri Al-Habasyi berkata, perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu kerana mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ibnu Jauzi pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya sambil menangis, jika kalian tidak menemukan aku nanti di surga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah tentang aku. Wahai Rabb, kami hamba-Mu si fulan sewaktu dunia selalu mengingatkan kami tentang Engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di surga. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ini kami telah mengingatkan kita semua tentang kemurahan Allah, agar kita kelak dapat bersama-sama di surga mendapat ridhonya. Jika di antara kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, pernah terjadi silang sengketa, berprasangka buruk, fitnah, adu domba, hasud dan dengki, segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada yang bersangkutan. Mari kita perbaiki hubungan kita dan jalin terus silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita, kerana ada kemungkinan mereka lah yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka dan masukkan kita surga. Momen menyambut bulan Ramadan ini kita jadikan titik tolak untuk memperbaiki sikap perilaku, sehingga sikap dan perilaku kita esok lebih baik daripada sikap dan perilaku kita hari ini. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang selalu mengajak kami untuk tunduk dan patuh kepadamu. Kekalkan persahabatan kami, jauhkan dari silang sengketa, sakwa sangka, fitnah, hasud, dengki dan adu domba, sehingga kami semua dapat bersama-sama menuju surgamu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وآتوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بارك الله لي بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما وجل الكريم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروا العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa taslima. Amma ba'd. Fa ya ibadallah uzikum bi nafsi wa bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsani wal yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.